Oke. Jadi nomor satu ini sebenarnya itu adalah konsep debit ya. Debit. Ya, debit betul, bukan debit. Debit ya. Nah, debit itu sendiri dia sebenarnya mirip dengan kecepatan. Ya, jadi debit itu sendiri mirip dengan kecepatan. Kalau kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu, kalau debit itu adalah volume yang apa? Yang mengalir atau volume dalam satuan waktu. Ya, jadi kalau kecepatan itu jarak, kalau debit itu adalah volume apa dalam satu satuan waktu tertentu. Ya, oke, ini dikatakan 40 liter per menit. Artinya dalam 1 menit pipa itu mengalirkan air 40 liter. Yang ini 50 liter per menit. Berarti dalam 1 menit pipa itu mengalirkan air 50 liter. Nah, dibilang kalau pipa besarnya yang digunakan, dia akan penuh lebih cepat 5 menit. Oke, volume bak tersebut adalah berapa liter? Ya, oke, ini konsep dasarnya tentang debit. Nah, ini sebenarnya kita bisa coba-coba saja, ya kan? Kalau dia volumenya 500 liter, maka kalau dia pakai pipa besar akan penuh dalam berapa itu? 500 bagi, eh, oh, volumenya ya, volumenya berarti 500 dibagi 5 sama dengan 500 dibagi 50 sama dengan 10 menit. Kalau dia pakai pipa kecil berarti 500 dibagi 40. Ini 50 bagi 4, 12,5 menit. Nah, kalau selisihnya ini kan tidak 5 menit ya. Ini 2,5 menit. Ya, oke. Sehingga opsi A-nya itu salah. Ya, opsi A bukannya. Nah, sekarang kita coba opsi B. Kalau volumenya adalah 1000 liter. Berarti kalau pipa besar tinggal 1000 dibagi 50 ya. Ini coret-coret 100 bagi 5, 20 menit. Oke, kalau pipa kecil berarti 1000 dibagi 40. Oke, ini coret-coret 25 menit. Nah, ini cocok ya. Kalau diselisihkan ini adalah 5 menit. Jadi cocok, berarti jawabannya yang 1000. Oke ya, seperti itu. Itu untuk konsep debit ya. Jadi balik lagi tadi debit itu mirip konsepnya mirip ya, bukan sama. Mirip dengan kecepatan, cuma bedanya kalau kecepatan itu jarak dengan waktu ya. Ada lagi satu kalau dalam bahasa Indonesia itu kecepatan bekerja atau kalau dalam sumber bahasa Inggris dia sering tulisnya rate. Ya, oke, seperti nomor 2 ini. Ya, di sini dikatakan Pak Budi menyelesaikan suatu pekerjaan selama 5 hari. Sementara Pak Tono mengerjakan pekerjaan yang sama selama 4 hari. Apabila mereka berdua bekerja sama, dalam berapa hari pekerjaan tersebut selesai. Oke ya, ini mirip sama kayak debit, sama kayak ah, kecepatan. Jadi konsepnya sama. Oke. Kecepatan bekerja atau rate itu adalah banyaknya pekerjaan dalam satu satuan waktu. Ya, ini rate ya. Ini jumlah pekerjaan. Oke ya. Jadi rate atau kecepatan bekerja adalah jumlah pekerjaan dalam satu satuan waktu. Oke ya. Kalau dilihat di soal, mereka mengerjakan satu pekerjaan yang selesai dalam 5 hari. Artinya Pak Budi punya rate itu adalah
1/5. Satu pekerjaan dalam 5 hari. Pak Tono mengerjakan pekerjaan yang sama 1/4. Oke, sekarang mereka berdua bekerja bersama-sama. Yang pasti harinya tidak boleh ditambah, karena tidak mungkin makin banyak. Jumlah pekerjaannya tidak mungkin ditambah, karena pekerjaannya cuma satu. Oke, berarti yang kita tambah adalah rate-nya ya. Rate-nya Pak Budi tambah rate-nya Pak Tono. Oke, silakan boleh ditambah dulu rate-nya berapa. Baru kamu jawab di kolom chat. Rate-nya Pak Budi dengan rate-nya Pak Tono. Oh, 9/20 ya. Tinggal 1/5 tambah 1/4. Ya, ini 24 tambah 5 sama dengan 9/20. Ya, ini kecepatan mereka bekerja kalau digabung. Artinya, mereka bisa menyelesaikan 9 pekerjaan dalam 20 hari. Ya, jauh lebih cepat ya dibanding kalau sendiri. Mereka bisa menyelesaikan 9 pekerjaan dalam waktu 20 hari. Oke ya. Sekarang kalau pekerjaannya cuma satu, ya kan? Cuma satu pekerjaan toh. Berarti berapa waktunya? Ya, kita bisa gunakan rumus segitiga yang tadi. T sama dengan jumlah pekerjaannya satu dibagi mereka punya kecepatan bekerja 9/20. Oke ya. Konsep pembagian pecahan 1 kali 20/9. Ini 2 hari ya, 2,1 hari. Oke ya, kalau dia kerjakannya 2 hari tapi lebih sedikit, ya berarti ini sama aja dia sudah kerjakan tiga hari ya. Oke, begitu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Ada yang jawab soal ini? Tidak ada. Oke, biasanya ya. Oke, tidak 232 eh, per 1.000 ya. Karena artinya 3 titik ini di belakang itu artinya berlanjut terus. Ya, berlanjut terus 23, 23, dan seterusnya. Nah, itu artinya eh, 3 titik di belakang itu. Oke ya. Nah, biasanya kalau kita ketemu yang biasa, contohnya 0,23. Oke, berarti ini 23/100. Dua angka belakang koma ya. Kalau kita ketemu 0,01, 1/100. Kalau kita ketemu 0,701, berarti 701 per 1.000. Jadi kita hitung jumlah angka di belakang koma. Kalau 2 berarti 100. Kalau 3 1.000. Kalau 1 10 dan seterusnya. Oke ya. Nah, dia mirip dengan ini konsepnya. Oke ya. Tapi bedanya
kita hitungnya dia berulang di pola keberapa. Ya, jadi kapan dia mulai berulang? Kalau kamu lihat soal ini, bentar ya. Oh, bubur, Pak Guru. Oke. Kalau kamu lihat soal ini, dia dikelompokkan berdua-berdua ya. Tiap dua dia berulang lagi. Oke ya, jadi tiap dua dia berulang lagi. Satu dua berulang lagi. Satu dua dia berulang lagi. Satu dua, satu dua. Oke ya. Nah, kalau dua dia kan penyebutnya 100. Tapi kalau soal soal desimal berulang di sini, kalau dia dua, oke, penyebutnya 99. Jadi dikurangi satu. Oke, kemudian pembilangnya yang berulang tadi. Ya, kalau dia satu, ya kalau di sini kan satu 10, berarti di sini 9. Oke, pembilangnya yang berulang tadi. Kalau dia tiga bagaimana? Ya sama, penyebutnya 999, kemudian dia berulangnya angkanya, ya angka yang berulangnya A, B, C. Ya, jadi itu ya. Oke, kalau dia apa namanya? Satu 9, kalau dia dua 999, kalau tiga 999. Oke, sekarang dengan konsep itu berarti 0,23, 23, 23 dan seterusnya adalah 23, karena angka 23 itu yang berulang terus dibagi karena dia 2, 1, 2 berarti 99. Oke, seperti itu ya. Oke, nah dari mana rumus itu? Sebenarnya ini dari mana? Sebenarnya itu pakai konsep aljabar sebenarnya. Oke ya, Bapak jelasin secara singkat saja ya, konsep aljabarnya itu sendiri. Oke, jadi misalkan bilangan ini 0,23, 23, 23 dan seterusnya itu kita misalkan X. Ya ingat ya, X itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu nilainya. Oke ya. Kemudian ternyata kalau kita kali 100, ya karena dia berulangnya dua kali, maka kita kali 100 bentuknya akan menjadi seperti ini. 23,23, 23, 23. Oke ya. Jadi kalau kita kali 100 kan komanya bergeser dua kali ya. Satu, dua. Jadi 23,23. Oke, berarti ini juga dikali 100, 100x. Nah, sekarang kita tinggal kurang. Oh, ternyata setelah dikurang ini habis. Yang angka di belakang koma ini habis. Tinggal 23 sama dengan 100 kurang 1, 99x. Oke ya, kedua ruas kita bagi 99 jadi x sama dengan 23 per 99. Nah, itulah asalnya rumus ini. Ya, tapi ini sebenarnya relatif lebih mudah dihafal. Ya, jadi daripada kamu ke sini, ya, kamu bisa pakai ini. Ya, pokoknya kalau dia 2, 99. Kalau dia satu 9. Kalau dia 3, 999. Ya, jadi kalau ada soal begini, 0,333333 dan seterusnya. Ya, mm-mm. Berarti ini apa? 3, karena dia cuma satu toh. 3 per 9. Oke, sederhanakan 1/3. Oke ya, jadi begitu kira-kira. Oke, sekarang kalau dia seperti ini bentuknya. Oke, gimana?
Dia berulang betul, tetapi masalahnya ini ada tiga di depan. Yang dia tidak muncul lagi di selanjutnya. Ya, jadi berulangnya di 24, 24, 24, 24, dan seterusnya. Ya, kenapa Jason? Kak, kok kayaknya C24? Ya, oh ada Kok, empat. kok, Sorry, ada empat. Satu terlewat. Tiga empat. Ya, tiga empat. Ini tiga empat. Ya, jadi berulangnya empat dua empat dua empat dua sudah betul, tapi masalahnya ada tiga di depan. Oke, gimana itu? Oke ya, sambil kamu jawab, clue-nya bisa kamu kali 10 dulu. Oke, supaya tiganya pindah ke depan. Tiga koma empat dua empat dua empat dua dan seterusnya. Oke, sudah ketemu pola di sini. Nah, kita pisahin ya. Tiganya tetap. Sekarang yang ini pecahannya berapa? Oke, kalau itu pecahannya mudah ya. 42 per 99. Karena dua ya. Ini tadi ya. Oke, ada dua dia ya. Satu, dua. Dah, kita boleh sederhanakan yang pecahan campurannya, yang pecahannya tiga. Ini kan boleh dibagi tiga semua ya. 42 bagi tiga berapa? 14 per 33. Oke, kita ubah dia ke pecahan biasa menjadi ini 33 kali 3, 99 tambah 14. Ini 3, 10, 11. 113 per 33. Dah, oke, belum selesai. Kan tadi awalnya kita kali 10. Oke ya, nilainya berubah. Tadi dia cuma 0, harusnya, tapi ini sudah 3, karena kita kali 10 di awal tadi. Oke ya, sekarang untuk supaya tidak berubah nilainya, tadi kita kali 10, sekarang dibalikin dibagi 10 atau 10 per satu. Sehingga ini menjadi 113 per 33 kali 1/10. Atau sama dengan 113 per 330. Oke, begitu ya. Nah, berarti kita dapat nilai P-nya adalah 113 dan nilai Q-nya adalah 330. Ya, kita tinggal kurangi. 330 kurang 113. Berapa itu? 217. Tuh ya, 10, 2 ya. 217 ya. Nah, seperti itu ya.
Oke, atau kalau kamu mau gunakan aljabar, ya juga boleh. Ya, berarti tadi ingat ya, 0,342424 dan seterusnya. Kita misalkan dia dengan X. Oke ya. Nah, sekarang dia ini yang kalau kita pindahkan nolnya satu, oke, kita akan dapat pola yang tetap ya, 4242 terus. Oke ya, kita pindahkan nolnya satu berarti itu sama aja dengan kita kali 10 ya. Berarti 3,4242. Oh, tidak bisa kita kali 10 ya. Oke, kita mesti kali dengan eh, 100. Ya, coba kita kali dengan 100 ya. Kalau kita dari 100 berarti nolnya bergeser 2 ya. 34, kemudian 24, 24, 24, 24 dan seterusnya. Ini sama dengan 100x. Oke, baru kita kurang. Oke, kalau kita kurang, semua yang di belakang koma tidak langsung habis. Karena yang habis itu hanya ini saja. Nah, oke, yang sisanya masih ada. Itu ininya masih ada ya. Oke, ini kita kurangnya dari bawah ke atas ya. Oke, ini tidak bisa. Ini 3, ini jadi 12 ya. 9,33 sama dengan 99x. Bentar. Ya. Oke ya. Semua kita bagi 99 menjadi X sama dengan 33,9 per 99. Oke ya. Tapi kan dibilang dia harus bilangan asli. Ini kan masih koma ya. Berarti supaya komanya hilang kita kali 10. Ini kali 10, bawah juga kali 10. Oke, dapat 339 per 990 itu X-nya. Oke, kita sederhanakan ya pasti akan sama dengan ini. Oke ya, seperti itu untuk mengubah pecahan ke mengubah desimal ke pecahan. Oke ya, ada pertanyaan dulu sampai situ? Tidak ada? Ya, tapi sebenarnya mau pakai ini pun karena relatif mudah dihafal, ya itu akan jauh lebih efektif. Ya, akan jauh lebih cepat. Oke ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, ini yang tadi yang ada yang jawab, yang tanya ya. Oke, ada yang kerja ini, ada yang dapat jawabannya? Oh ya, kenapa Jason? Tidak jadi, Pak. Ya? Tidak jadi, Pak. Oh, enggak jadi. Oke, tapi Jason kerjakan ya. Oke ya. Nah, Ya. yang paling mudah itu sebenarnya 5 pangkat 2018. Kenapa? Karena 5 mau dipangkat berapapun, pasti satuannya selalu 5. Ya, 5 mau dipangkat berapapun, pasti satuannya selalu 5. Coba ya, 5 pangkat 2, 25. 5 pangkat 3, 625. 5 pangkat 4, 625 kali 5. Tunggu ya. Oke. 5 kali 5, 5. Satuannya selalu 5. Nah, nah, yang termudah kedua adalah 9 pangkat 2018. Kenapa? Karena satuannya kalau dia tidak 9,
dia lat 1. Oke ya. 9 pangkat 3 itu 81 kali 9 kan? Oke, satuannya 9. 9 pangkat 4. Oke, tadi satuan 9 pangkat 3 9 ya. Kalau kita kali 9, 1. Oke, 9 pangkat 5, pasti dia akan balik lagi ke 9. 9 pangkat 6, 1. Oke ya. Oh, ada polanya. Ternyata kalau pangkatnya genap, satuannya 1. Kalau pangkatnya ganjil, satuannya 9. Oke, ini pangkatnya pangkat genap. 2018 kan bilangan genap. Berarti satuannya 1. Oke, sekarang cari polanya yang, oh, kita coba dulu yang 7 ya. Nanti kamu cari polanya yang 3 ya. Oke, sekarang yang 7. Kalau 7 pangkat 1, dia 7. Satuannya 7 ya. Kalau 7 pangkat 2, 49. Berarti satuannya 9. 7 pangkat 3, 9 kali 7 dari satuan 7 pangkat 2 kan? 9 kali 7, 63. Oh, berarti satuannya 3. Kalau 7 pangkat 4, berapa? 3 kali 7. Satuannya 7 pangkat 3 kan 3. Dikali 7, 21. Oh, berarti satuannya 1. Kalau dia 7 pangkat 5, oke, 1 ini 1 kali 7. Berarti 7. Oh, sudah berulang dia di 7 pangkat 5. Berarti 7 pangkat 6 pasti 9. 7 pangkat 7 pasti 3. 7 pangkat 8 pasti 1. Dan seterusnya kamu cari 7 pangkat 2018 berapa. Nah, oke ya, nanti kamu jawab di chat ya supaya pembanding untuk semua. Yang 3 sama. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 7. 27 ya. 3 pangkat 4, 81 dari 7 kali 3. 1 ya. 3 pangkat 5, 3 dari 1 kali 3. Oke, sudah berulang. 3 pangkat 6 pasti 9. 3 pangkat 7, 3 pangkat 7, 3 pangkat 7 pasti 7. 3 pangkat 8 pasti 1. Dan seterusnya. Oke, silakan kamu lanjutkan. 3 pangkat 2018 berapa satuannya? 7 pangkat 2018 berapa satuannya? Dia selalu berulang di pangkat kelima. Kayak ini ya. Cuma pertanyaannya berapa satuannya? Tuh. Oke. Sekarang lihat. Setiap kelipatan 4. Oke. Setiap kelipatan 4. Dia selalu 1 ya. Oke ya. Kelipatan 5 dia berulang lagi. Balik ke 7. Ya. Enggak kelipatan 5. Setelah setelah kelipatan 4, dia balik lagi ke 7, bukan kelipatan 5 ya. Ini sama.
Setiap kelipatan 4, dia satuannya selalu satu. Ya, oke. Kemudian dia balik lagi ke awal setelah dia kelipatan 4. Ya, oke. Jadi 1, 9. Ya, silakan. Oke ya, dalam arti begini. Kita tinggal bagi aja. 2018. Nah, ada space nggak di sebelah? Oke ya, kita tinggal bagi aja. Ini Bapak hapus di sebelah ya. Oke, kita tinggal bagi 2018 dibagi 4. Karena patokan kita kelipatan 4 kan? Kayak ini 5, 20, 18, 4, 16, 2. Ya, oke ya. Nah, sisanya 2. Ya, sisanya 2 ya. Ngomong-ngomong ini hasil pembagiannya salah. Ini harusnya 504 ya. Oke ya. Tapi kita lihatnya yang ini, fokus yang ini ya. Tadi kalau dia habis, berarti satuannya 1. Oke ya. Kalau dia sisa 1, berarti satuannya, oke berarti kita bisa bilang begini. Kalau dia 3 pangkat 2016, maka satuannya pasti 1. Karena 2016 itu kelipatan 4. Dia 3 pangkat 2017 satuannya 7 karena balik lagi ke 7. 3 pangkat kok 3? 7 ya, bukan 3 ya. Oke, 7 7. 7 pangkat 2018 setelah 7 9. Oh, jadi satuannya ini 9 ya. Begitupun dengan kenapa satuannya itu? Ya, satuannya ini 9 ya. Begitupun dengan 3. 3 pangkat 2016 satuannya 1. Karena kelipatan 4 dia akan satuannya 1. Berarti 3 pangkat 2017 satuannya 3. 3 pangkat 2018 satuannya 9. Oh, berarti ini juga 9. Oke, tinggal kita jumlah ya. 9 tambah 5. Oke, 14. Oh, atau ini dulu ya. 9 tambah 5, 14. 9 tambah 1, 10. 14 tambah 10 itu 20. Nih ya. 9 tambah 5 tambah 9 tambah 1. Hasilnya 24. Yang kita butuh satuannya. Oke, berarti jawabannya yang 4. Oke ya. Begitu ya. Atau gampangnya begini. Tadi kan ada sisa 2 nih. Nah, kita menghitung. 1, 2. Oke, jadi 9. Ini tadi ada sisa 2 ya. 1, 2. Jadi 9 juga. Oke ya. Begitu kira-kira. Oke, kita coba lanjut ke nomor berikut. Ya. Oke, silakan ini boleh dikerja dulu ya. Ada yang kerja ini tadi? Tidak ada. Ya, ini baca tabel ya. Oh, bukan baca tabel, baca grafik. Ya, karena ini grafik toh. Oke, silakan boleh dicoba dulu.
Ya, ini kita tinggal lihat yang naik sepeda di grafik ya. Kalau yang kelas 3 ini 10 ya, yang naik sepeda ya. Kalau kelas 4 yang naik sepeda ini antara 6 dengan 8. Berarti 7 ya. Jason bilang 60, berarti 60% ya. Tadi jawabannya Jason 60% berarti ya. Karena yang ditanya persentase. Kalau persentase itu artinya total yang naik sepeda berapa dibagi total semua siswa dikali 100%. Oke ya, total yang naik sepeda berapa dibagi total siswa dikali 100%. Oh bukan, ya bukannya. Oke. Coret itu. Hmm. Oke, siapa lagi yang ketemu sama jawabannya? Oh, 50%, setengahnya. Hmm, 5, 5, 10, 20. Ini 11, 12. Coba hitung dengan baik. Kayaknya enggak 50%. Dan setengahnya kayaknya. Hmm. Pinjam dulu, tak menulis dulu. Ya, kalau kelas 3, kalau yang kelas 3, yang naik sepeda itu ada 10 orang ya, 10 siswa. Oke, jumlah total siswa kelas 3 ada yang jalan kaki 5, tambah naik sepeda 10, tambah naik mobil 5, tambah naik bus 10. Ya, ini ada 30 orang ya. Nah, sekarang berdasarkan grafik, sekarang yang berdasarkan grafik, oh 28,33%. Oh, sama dengan Jessica dan 10,2. Berdasarkan grafik yang siswa kelas 4 ada 7 ya, 7 yang naik sepeda. Total semua siswa itu ada 5 yang jalan kaki, tambah 7 naik sepeda, tambah 11 naik mobil ya, tambah 7 yang naik bus. Oke, ini ada berapa? Ini 19, eh 18, tambah 5 tambah 7, 12. 30 ya juga ya. 18 tambah 12. Oke, sehingga total yang naik sepeda itu adalah 10 tambah 7 ya. Sama dengan 17. Total semua adalah 60. Sehingga persentasenya adalah yang naik sepeda 17 per 60 kali 100%. Oke, ini sederhanakannya dapat 170 per 6. Ya, itu kalau kita bagi 28 koma ya. 117 17 bagi, oh kita bagi 2 dulu ya supaya lebih mudah.
Supaya lebih mudah kita membagi. Kita bagi dua ya. Ini 5, ini 3. Ya, 17 kali 5 itu ada berapa itu? 17 kali 5, 85 ya. 85 ya per 3. Oke, persen ya. Jangan lupa ada persennya. Ya, 85 per 3 itu 20 berapa itu? 26,33 ya. Atau 85 per 3%. Oke, sama dengan 26,33%. Nah, sampai sini ada pertanyaan? 26, 28,3% ya. 28,33%. Ya, ada beberapa yang benar ya. Ada Jessica benar, Axel benar. Siapa lagi yang benar? Oke, itu ya. Oke, sekarang jam berapa? Kita lihat dulu jamnya. Oh, bentar lagi. Oke, kita lanjut nomor berikut ya. Oke. Silakan. Itu balok. Balok. Ya, soal. Kenapa itu apa soal ini? Nah, yang pertama kamu cari dulu volumenya ya. Volume air dalam balok tersebut. Ya, dalam wadah tersebut.
Oke ya, ini ya. Jadi kita cari dulu volume air dalam wadah itu. Tadi 10 kali 10 kali 32. Ya, itu adalah 6.400 cm kubik. Tunggu sebentar ya. Oke. Nah, sekarang kalau baloknya posisi rebah, berarti, ya, oke. Berarti tadi ini yang tingginya ya. Sekarang jadi alas ya. Sekarang jadi panjangnya ya. Itu adalah 40. Kemudian lebarnya tetap 10. Oke, tingginya yang kita tidak tahu berapa. Ya, tinggi air. Tapi kalau dia full ke atas ya tingginya 10. Oke ya. Nah, tadi volumenya pasti dia akan selalu tetap 6.400. Akan sama dengan panjangnya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Hmm. Tunggu sebentar. Tidak bisa kita lihat lah itu. Tunggu sebentar. Atau pakai undang-undang. Oke, sudah ya. Tadi volumenya pasti akan selalu tetap 6.400. Sekarang panjangnya adalah 40 kali lebarnya 10 kali tingginya yang kita tidak tahu. Berapa tinggi air dalam wadah tersebut. Oh, coba secara ya, boleh ya. Boleh dicoba secara langsung. Ya, chatnya tidak terekam, Ji. Ya, tapi saya lihat. Pasti nih, saya lihat. Oke ya, begitu ya. Jadi ini kita buat 6.400 sama dengan 400 kali tingginya berapa? Nah, oke, ini konsep perkalian biasa ya. Walaupun sebenarnya ini sudah aljabar juga. 400 kali berapa sama dengan 6.400? Ya, 400 kali berapa sama dengan 6.400. Berarti tingginya kita dapat, yaitu sama aja kita bagi ya. 6.400 dibagi 400. Coret-coret sama dengan 16 cm. Oke ya. Jadi ketinggian airnya adalah 16 cm. Oke. Ya. Oke ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, jadi sampai di sini dulu bimbingannya kita. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya di jadwal seperti biasa. Ah, nanti kalau kamu mau latihan, nanti Bapak akan siapkan soal latihan. Oke, untuk nomor selanjutnya, jadi di sini ada persegi ABCD ya, persegi. Oke, persegi ABCD dengan luas 576 cm pangkat 2 ya. BD, oke, BD itu adalah busur lingkaran dengan titik pusat di A. Kemudian luas daerah yang diarsir adalah berapa sentimeter pangkat 2. Nah, kalau kamu perhatikan di bangun ini, yang pertama dia ada persegi ABCD, kemudian dia ada seperempat lingkaran ya, ada seperempat lingkaran ABD, dan nah di dalam ini ada 3/4 lingkaran. Kenapa? Karena ini membentuk siku-siku. Ya, jadi ini dia adalah seperempat bagian dari 360 dibagi 90. Ya, jadi ada 4 bagian ya, atau 90 dibagi 360. Jadi ada seperempat bagian. Ya, jadi kalau kita mau cari luas yang diarsir ini,
Luas yang diarsir ini itu sama saja dengan kita mencari luas seperempat lingkaran besar dikurangi luas 3/4 lingkaran kecil. Ya, jadi luas seperempat lingkaran ABD dikurang luas 3/4 lingkaran lingkaran kecil yang di dalam. Nah, tapi masalahnya ini adalah kita tidak tahu jari-jarinya berapa. Nah, jari-jarinya itu kita bisa dapat dengan bantuan luas persegi. Luas persegi itu adalah sisi pangkat 2. Luasnya adalah 576. Itu adalah sisi pangkat 2. Berarti sisinya sama dengan akar 576. Sama dengan 24 cm. Nah, kita sudah tahu sisi perseginya adalah 24 cm ya. Oke, jadi ini juga ya ini 24 cm. Yang secara otomatis sisi perseginya itu juga adalah jari-jari lingkaran besar yang ini. Oke ya, sehingga kita bisa cari luas lingkaran ABD itu adalah seperempat kali eh, Pi 22/7 kali jari-jari pangkat 2. 24 kali 24. Ya, oh kita pakai ini ya. Kita pakai 3,14 untuk nilai pi-nya. 3,14. Ini coret-coret 6. Kita dapat berapa hasil perkaliannya itu. 3,14 kali 6 kali 24. 452,16 cm pangkat 2. Nah, itu adalah luas seperempat lingkaran yang ya, itu luas seperempat lingkaran ya. Oke, kemudian yang berikut kita mau cari luas sepertiga lingkaran yang ini, yang lebih kecil di dalam ya. Oh ya, oh ini karena dia dalam pi opsinya, berarti kita ndak usah ganti pi-nya dengan 3,14 ya. Ini berarti sama dengan ah, cukup 6 kali 24 saja. Ini 4 ya, 144 pi ya, centimeter pangkat 2. Nah, sekarang kita mau cari eh, luas 3/4 lingkaran yang kecil yang di dalam ini. Ya, ini diketahui ada simbol sama panjangnya. Oke, berarti karena panjangnya semua 24, berarti ini kita bisa tahu 12, ini 12. Ya, oke kita bisa keluarin segitiganya, segitiga siku-siku, seperti ini ya. Oke, ini 12, di sini siku-siku, di sini jari-jari. Oke ya, ini juga jari-jari. Ya, oke panjang ini semua adalah 24. Ya, sehingga panjang yang di bawah ini itu adalah 24 kurang jari-jarinya berapa. Ya, berarti ini 24 kurang jari-jari. Oke, nah ini ada dua langkah, ada dua cara yang bisa kamu gunakan. Yang pertama kamu bisa gunakan aljabar, ya. Atau yang kedua kita bisa gunakan triple Pitagoras. Ya, kita bisa pakai bantuan Pitagoras. Ya, nah, aljabar pun sebenarnya pakai Pitagoras, tapi kita akan pakai yang kedua yaitu triple Pitagoras. Nah, secara singkat apa itu triple Pitagoras? Triple Pitagoras itu adalah urutan tiga bilangan asli. Oke, triple Pitagoras itu adalah urutan tiga bilangan asli yang merupakan panjang sisi segitiga siku-siku.
Jadi urutan tiga bilangan asli yang merupakan panjang sisi segitiga siku-siku. Contoh 3, 3, 4, 5. Ya, 3, 4, 5 ini adalah panjang sisi dari segitiga siku-siku. Ya, jadi kalau kita gambar segitiga siku-sikunya, sini 3, 4, 5. Atau 5, 12, 13. Atau yang lain 7, 24, 25. Atau beberapa lagi yang lain. Nah, triple Pythagoras ini akan sangat menolong kita mengerjakan soal-soal seperti ini kalau kita tidak mau pakai aljabar. Oke, jadi ini contoh triple Pythagoras. Nah, kalau bilangan-bilangan ini kita kalikan dengan bilangan tertentu, sembarang, maka dia juga adalah triple Pythagoras. Contoh ini kita kali 3, 9, 12, 15. Jadi semua kita kali 3. Maka 9, 12, 15 juga adalah triple. Atau ini contoh kita kali 2, 10, 24, 26. Ini juga adalah triple. Atau ini kita kali 4 misalkan. Ini kalau kita kali 4 berarti 28, 24 kali 4 itu 96, 100. Ini juga adalah triple. Jadi ketika kamu kalikan dengan bilangan yang sama, sembarang, ya, atau dibagi, maka dia juga adalah triple. Nah, sekarang kita punya ini ya, kita punya dua triple ini. 5, 12, 13, 9, 12, 15. Karena ada salah satu sisinya yang 12. Oke, kita coba pakai triple 5, 12, 13. Berarti otomatis jari-jarinya ini adalah, ya, otomatis jari-jarinya ini adalah 5 dan sisi miringnya adalah 13. Oke, tapi kita coba. Cocok nggak itu? Oke, coba. Berarti ini juga 5 ya. Ini 13. 13 tambah 5 berapa? 24 ya. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 18. Ya, sorry bukan 24. Itu kalau dijumlahkan hasilnya 18. Sementara panjang ini harus 24. Oke, berarti bukan yang ini, bukan triple yang ini yang kita gunakan ya. Kita coba pakai triple yang satu lagi, yaitu yaitu yang 9 dengan 15. Kayak kita uji. Ini 15, ini 9. Maka ya, jari-jarinya 9 kan. 15 tambah 9 kalau dijumlah hasilnya 24. Cocok ya. Oke, berarti panjang sisi segitiga siku-sikunya adalah ini. Ya, kita ndak pakai semua karena yang kita butuh cuma jari-jari saja yaitu 9. Ya, sehingga dari sini kita bisa dapat luas 3/4 lingkaran ah, kecil. Ya, oke, luas 3/4 lingkaran kecil. Luas 3/4 itu adalah 3/4 kali pi kali jari-jarinya 9/2. Atau 9/2 81 kali 3, 243/4 pi. Oke ya, sehingga luas daerah yang diarsir, ya kita tinggal kurangi. Ya, kita tinggal kurangi. ah, Sini ya.
Ya, kita tinggal kurangi menjadi luas yang diarsir 144 pi dikurang 243 per 4 pi. Oke ya. Nah, kalau ada soal pengurangan seperti ini, yang kita kurangkan adalah yang angka depannya saja. Sifat distributif ya. Oke, berarti ini kita samakan penyebut dulu. Penyebut 4, pi-nya kita kasih tinggal di luar. Sama dengan 144 kali 4. Itu adalah berapa itu? 144 kali 4, 6 simpan 1, 7 simpan 1, 5, 7, 6. Ya, 5, 7, 6 kurang 243. Berarti itu hasilnya 3, 3, 3 per 4 pi. Oke ya. Oh, kita harus rubah ke pecahan campuran ya. 3, 3, 3 bagi 4 itu berapa ini? 8, 32, 13, 3, 12, 1. Oke, 1 ya. Oke, berarti ini sama dengan 83, 1/4 pi. Ya, jadi jawabannya yang B ya. Oke, soal berikutnya. Ya, jadi ada gambar segitiga seperti itu. Diketahui luas segitiga ABD ini dibandingkan dengan luas segitiga BCD yang bawah, tuh, itu adalah 3:1 luasnya. Panjang AB sama dengan panjang AD. Oh, berarti segitiga ABD itu adalah segitiga sama eh, kaki. Ditanya luas bangun ABC-nya berapa. Oke ya, luas bangun ABC nanti kita tinggal tambahkan luas segitiga satu ditambah luas segitiga dua. Oke, kita cari dulu luas segitiga satu karena panjang sisinya kita semua ketahui ya. Jadi kita gambar ulang di sini. Segitiga pertama ini 6, ini 5, ini juga 5. Oke ya, luas segitiga itu rumusnya adalah alas kali tinggi per 2. Ya, di soal itu belum ada tinggi, berarti kita harus buat garis bantu untuk tingginya. Oke, ini garis bantunya ya dalam warna hitam. Ini adalah tinggi. Oke ya, karena dia segitiga sama kaki, maka garis tinggi itu membagi dua sisi sama besar. Oke, berarti karena panjang totalnya 6, ini berarti 3 ya. Oke, dah kita pakai rumus Pitagoras untuk cari tingginya. Berarti T pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 kurang 3 pangkat 2. Sama dengan, ya, oh kamu tadi baru belajar triple ya. 3, 5 pasangannya 4. Ya, nanti boleh dihitung pakai rumus Pitagoras cocok nggak di 4. Oke, jadi kita ketahui luas segitiga ABD-nya yang ini adalah 4. Sementara diketahui perbandingannya 1 banding luas segitiga satu banding luas segitiga 2. Oh, belum luasnya tadi ya. Ini baru tingginya. Oke ya, tingginya tadi sudah sama dengan 4. Berarti kita dapat luasnya sama dengan alasnya 6 kali 4 per 2. Oke, sama dengan ini coret ini 2 ya. Sama dengan 12 cm pangkat 2. Oke, berarti kita pakai perbandingannya. Luas segitiga satu 12, luas segitiga duanya berapa?
Kalau perbandingannya 3:1. 3:1. Oke. Luas segitiga pertama kan 12. Dari 3 ke 12 itu kita kali 4 ya. Sehingga sebelahnya juga harus dikali 4. Sehingga luas segitiga duanya adalah 4 ya. Oke. Kita sudah dapat luas segitiganya semua. Segitiga pertama 12 cm pangkat 2. Segitiga kedua 12 pangkat 2. Ya berarti untuk mencari luas totalnya, ya kita tinggal tambahkan saja. Luas total, luas satu tambah luas 2. Luas satunya 12, luas 2-nya 4. Sama dengan 16 cm pangkat 2. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, demikian soal latihan untuk hari ini dengan pembahasannya. Selamat belajar.